Pak Ganjar melakukan politik identitas, pencitraan, beriklan di tayangan azan, pelanggaran KPI, bahkan sampai dengan tuduhan curi start kampanye. Bila kita cermati bahwa tudingan tersebut merupakan cocokologi atau mencocok-cocokkan supaya pas kalimat untuk menuding tayangan tersebut supaya masuk suatu pelanggaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun, rayu, rayu, rayu. Sahabat Ridho TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanyalah milik Allah Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita. Nikmat yang terpenting adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini. Insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semuanya, sebelum teman-teman menyimak video ini sampai selesai, bagi teman-teman yang telah melakukan subscribe, like, komen, dan share, saya doakan teman-teman disehatkan jiwa dan raganya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan insya Allah mendapatkan uang 100 miliar rupiah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya pasti sudah mendengar masalah Bapak Ganjar yang nongol itu loh di video tayangan azan ya, pada saat azan maghrib. Dengan adanya Bapak Ganjar nongol di tayangan azan maghrib di stasiun TV swasta yang beberapa hari lalu membuat heboh atau kepanikan para politisi atau pendukung baca pres. Bentuk kepanikan tersebut tak sedikit yang mengatakan bahwa Pak Ganjar melakukan politik identitas, pencitraan, beriklan di tayangan azan, pelanggaran KPI, bahkan sampai dengan tuduhan curi start kampanye. Timbulnya persepsi seperti itu saya rasa sangat wajar sekali ya, karena hal ini merupakan hal yang baru terjadi ya. Bila kita cermati bahwa tudingan tersebut merupakan cocokologi atau mencocok-cocokkan supaya pas kalimat untuk menuding tayangan tersebut supaya masuk suatu pelanggaran. Namun yang seperti kita ketahui, bila tayangan tersebut dibiarkan tayang, maka berakibat elektabilitas dan popularitas Pak Ganjar akan meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, pihak non-Ganjar akan berusaha semaksimal mungkin supaya tayangan itu dihentikan. Karena apa? Partai Perindo yang diketuai oleh Bapak Haritanu Sudibyo merupakan partai pendukung Ganjar. Sedangkan Bapak Haritanu adalah pengusaha berbagai media atau bisa dikatakan sebagai rajanya media. Pastilah Pak Haritanu akan memberikan ruang secara bebas untuk mendukung Pak Ganjar. Apakah hal itu salah? Tentu saja tidak ya. Karena aturan penayangan dalam bentuk media sudah diatur dengan jelas. Saya rasa untuk Pak Haritanu juga tahu tayangan yang bisa ditayangkan dan yang tidak. Para pendukung baca pres selain Ganjar pastilah mengalami kekhawatiran tingkat dewa ya. Karena apa? Mereka tidak ada pendukung yang memiliki alat media yang sebesar seperti Pak Haritanu. Kita sebagai masyarakat haruslah waspada dengan dampak perang politik para elit. Jangan mudah terprovokasi oleh narasi-narasi yang dibuat oleh para elit politik. Harus memahami istilah dalam politik seperti politik identitas, identitas politik, money politik, biaya politik, tekanan politik, dan lain sebagainya. Dari berbagai istilah dalam politik, ada satu yang cukup membahayakan, yaitu politik identitas yang berpotensi dapat memecah belah persatuan umat dan bangsa. Dari berbagai sumber yang saya dapatkan bahwa politik identitas itu adalah kegiatan politik atau alat politik yang berdasarkan identitas individu baik dari etnis, ras, suku,
budaya, hingga agama untuk menyerang golongan tertentu ya, yang menimbulkan diskriminasi hingga radikalisasi yang memiliki tujuan tertentu. Misalnya, bila tak sepaham pilih politiknya adalah kafir, atau yang tak milih seseorang atau si A itu dianggap dajjal atau masuk neraka. Seperti itulah hal-hal yang dimaksud dengan politik identitas. Melihat betapa bahayanya dampak politik identitas yang sangat mungkin dilakukan oleh para elit politik, sampai-sampai Menteri Koordinator Polhukam ya, Bapak Mahfud MD, menjelaskan bedanya identitas politik dengan politik identitas. Pada Selasa 12 September tahun 2023, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Polhukam Bapak Mahfud MD menjelaskan bahwa politik identitas dan identitas politik. Hal ini beliau jelaskan dalam forum diskusi pemilu keberagaman menjadi kekuatan mewujudkan pemilu bermartabat yang ditayangkan di kanal YouTube Kemenko Polhukam pada hari Rabu 13 September 2003. Pak Mahfud meminta masyarakat menyadari ketika ada elit politik yang sengaja memanfaatkan terjadinya polarisasi lewat politik identitas untuk mencapai kekuasaan. Sebab mereka cenderung hanya akan memperjuangkan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Pak Mahfud menyampaikan bahwa politik identitas itu beda dengan identitas politik. Identitas politik adalah identitas primordial yang melekat pada seseorang. Misalnya, si A sebagai sekretaris jenderal partai A, misalnya gitu. Hasto Kristianto sebagai sekretaris jenderal PDIP, Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi, dan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Dia mengistilahkan seperti itu untuk identitas politik. Sedangkan politik identitas adalah identitas yang digunakan berdasarkan ikatan primordial untuk memojokkan dan mendiskriminasi orang lain. Pak Mahfud mencontohkan ya, misal ketika orang Jawa mengatakan sikat orang Madura sebagai bentuk mendiskriminasi, atau kalimat sikat orang yang beragama Kristen. Itu politik identitas. Mahfud MD menyatakan identitas politik itu untuk berkontestasi dan bersatu kembali sesudah selesai ya. Sedangkan politik identitas adalah sebuah identitas politik yang digunakan untuk memecah belah. Tapi kalau untuk kontestasi maju bersama, memang itulah identitas politik. Cuma dibalik saja pengertiannya. Begitulah kata Pak Mahfud MD. Bagaimana dengan istilah politik yang sering dipakai pada saat ini adalah seperti pencitraan. Pencitraan sangatlah diperlukan bagi pelaku politik untuk membangun image positif bagi individu atau kelompok tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan elektabilitas, popularitas, dan tingkat kepercayaan kepada khalayak ramai. Tidak ada salahnya untuk melakukan pencitraan karena siapapun boleh dan bisa melakukan pencitraan. Tentunya pencitraan yang sesuai dengan kenyataan. Bila tidak, apakah bisa kena sanksi hukum? Tentu saja tidak. Hanya saja akan mendapatkan sanksi sosial secara alami. Dan ada pula adalah iklan politik ya. Iklan adalah bagian dari pencitraan yang di dalamnya ada suatu penawaran dan ajakan untuk menggunakan produk ataupun jasa tertentu yang melalui berbagai media. Atau mengajak kalau di pemilihan itu ya, atau mengajak seseorang supaya memilih si A gitu ya. Pada saat menjelang pemilu banyak sekali tudingan-tudingan terhadap calon-calon ya, seperti adanya tudingan curi start kampanye. Terjadi juga kepada Bapak Ganjar ya. Tudingan curi start kepada Pak Ganjar menurut saya ya belum bisa dilakukan karena saat ini Pak Ganjar belum jadi capres, masih sebagai masyarakat biasa seperti kita. Dan saat ini pun memang belum waktunya kampanye ya. Sehingga upaya membangun citra baik melalui media apapun untuk semua baca pres masih bebas dilakukan. Jadi menurut saya berkompetisilah dengan baik ya. Misalnya saat ini Pak Ganjar nongol hanya ditayangkan di azan.
Yang lain jangan mau kalah dong. Misalnya Pak Prabowo nih, bikin tayangan yang azannya. Dan untuk Pak Anies ya sekalian bikin juga, jangan mau kalah juga dengan Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Bikinlah tayangan Pak Anies yang sebagai imamnya. Atau yang lebih bagus lagi ya, bikin satu tayangan yang di dalamnya Pak Ganjar hadir ke masjid karena dengar suara azan yang dibawakan, yang dilantunkan oleh Pak Prabowo. Dan selanjutnya Pak Anies menjadi imam sholat pada tayangan tersebut. Itu kan terlihat akur, bagus, bersinergi. Nah, satu tayangan, 3 tokoh terlampaui. Wah, indah sekali kalau seperti itu ya. Oke teman-teman semuanya, demikianlah mengenai politik identitas yang saat ini sedang populer ya. Karena apa? Karena menghadapi pemilu, capres, dan legislatif pada tahun 2024 nanti. Nah, nanti pada saat masa kampanye ya, nah itulah harus berhati-hati. Jangan sampai melanggar aturan-aturan kampanye. Oke, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kesalahan merupakan kehilafan diri pribadi saya dalam menyampaikan informasi ini. Untuk itu ya, teman-teman, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Jangan lupa ya teman-teman ya, sedekahkan, subscribe kalian, semoga jadi ladang amal jariah buat kita semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.